Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga keadaannya baik-baik saja ya, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di video pembelajaran hari ini dan siapkan diri kalian karena kita akan belajar lebih seru dan menyenangkan. Dan simak videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa dicatat hal-hal pentingnya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya dengan menulis nama lengkapnya pada kolom komentar ya. Jadi pada pertemuan pertama kita ini, kita akan mempelajari tentang geografi. Tapi sebelum kita masuk materi, izinkan Ibu Guru untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Eskom. Umur saya itu 22 tahun. Saya di sini mengajar sebagai guru mata pelajaran geografi pada paket C. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, emangnya sekolah untuk paket C itu di mana sih? Nah, sekolah paket C itu atau biasa disebut dengan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Amin Muasangka. Tepatnya itu atau lokasinya berada di Dusun Kaviavia, Desa Lantongau, Kecamatan Muasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah video perkenalan tadi, mari kita masuk pada materi hari ini, yaitu apa itu geografi? Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa sih geografi itu? Jadi, geografi adalah hal-hal yang mempelajari tentang alam sekitar kita ini atau hal-hal yang berkaitan dengan bumi ini. Jadi, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, mari kita membaca doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Setelah membaca doa untuk awal pertemuan kita, alangkah baiknya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Jadi teman-teman, apakah masih semangat belajarnya hari ini? Semoga masih semangat ya untuk belajarnya hari ini. Karena kita akan masuk pada materi pembelajaran. Tapi sebelum itu, Ibu Guru akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama itu, kalian dapat memahami apa itu geografi. Yang kedua, kalian dapat memahami bagaimana konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu, kalian dapat menyimpulkan geografi itu apa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita saksikan video penjelasan tentang geografi. Berikut cuplikannya. Ilmu yang mempelajari tentang bumi dan semua yang ada di dalamnya. Jadi, selamat datang di Geografi Pahamify. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani geo, yang artinya bumi, dan grafein yang artinya lukisan atau tulisan. Jadi, bisa dibilang geografi itu tulisan tentang bumi. Nah, geografi itu ilmu yang mempelajari tentang bumi dan semua isinya, termasuk batuan, badan air, cuaca, iklim, flora, fauna, dan manusia. Dia juga yang mempelajari interaksi antara semua unsur tadi. Ilmu geografi muncul sekitar 2200 tahun yang lalu, tepatnya di Yunani. Saat itu, Eratosthenes, astronom dan penulis dari Yunani, menjadi orang pertama yang menghitung keliling bumi. Dia mengukurnya dengan membandingkan sudut matahari di kala tengah hari di dua tempat yang jarak terpisahnya diketahui. Hebatnya, perhitungan si Eratosthenes ini akurat banget. Nah, dia juga yang pertama membuat peta bumi dengan pengetahuan yang ada di zamannya. Dan akhirnya, dialah yang dianggap pemulai keilmuan geografi. Di awal perkembangannya, ilmu geografi hanya mencatat fenomena yang terjadi di permukaan bumi, kayak letusan gunung, ombak di laut, dan cuaca di udara. Tapi, lama-kelamaan, ilmu geografi tambah luas. Akhirnya, geografi juga ikut mempelajari hubungan antara fenomena-fenomena fisik tadi dengan fenomena sosial yang berhubungan dengan manusia. Jadi, saat ini, objek studi geografi jauh lebih luas. Secara umum, objek studi geografi ada dua jenis, objek material dan objek formal. Objek material itu berkaitan dengan hal yang dipelajari kayak gunung, laut, dan manusia. Sedangkan objek formal itu cara pandang atau pendekatan yang diambil untuk mempelajari objek-objek material tadi. Nah, objek material ini terdiri dari 5 sfer. Maksudnya, litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Litosfer itu lapisan batuan dan tanah yang ada di bumi. Gunung-gunung, lembah-lembah, dan semua jenis daratan itu termasuk ke dalam litosfer. Kalau atmosfer, dia adalah lapisan udara yang ada di sekitar kita. Tempat munculnya awan-awan dan cuaca. Terus, hidrosfer itu badan air yang ada di bumi. Ada sungai, danau, dan lautan. Nah, flora dan fauna yang hidup di litosfer, hidrosfer, atau atmosfer termasuk ke dalam biosfer. Sedangkan manusia dan semua aspek kehidupannya masuk ke dalam antroposfer. 5 sfer, litosfer, daratan, atmosfer, udara, hidrosfer, air, biosfer, tumbuhan dan hewan, antroposfer, manusia. Semuanya jadi objek material geografi. Nah, cara pandang atau objek formal geografi juga nggak kalah penting nih. Cara pandang ini yang membedakan geografi dengan ilmu-ilmu lainnya. Secara umum, ada 3 jenis pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan atau spatial approach, pendekatan ke lingkungan atau ecological approach, dan pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Gimana sih cara pandang ini membedakan antara geografi dan ilmu lainnya?
lainnya. Nah, kalau kita lagi ngamatin singa nih, misalnya si Simba, ilmu biologi bakal mengkaji struktur tubuh dari si Simba. Kayak kakinya berapa, bentuk matanya gimana. Ilmu fisika bakal menghitung seberapa cepat si singa ini bisa lari. Sedangkan ilmu geografi lewat cara pandang ke ruangan bakal ngamatin persebaran singa di suatu daerah. Lewat cara pandang ke lingkungan bakal dikaji gimana keluarga singa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Apakah dia akan merusak atau malah membantu memperbaiki kesehatan lingkungan sekitar. Dan sudut pandang kompleks wilayah menggabungkan antara kedua pendekatan sebelumnya. Dia melihat apakah kehadiran sekumpulan singa ini bakal mempengaruhi daerah sekitarnya, bukan hanya daerah tempat singa tersebut tinggal. Ilmu geografi mengkaji semua objek-objek studinya dari dua aspek besar, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik itu semua fenomena alam di bumi yang dapat langsung diamati. Dan dia ada 3 jenis. Ada aspek topologis, yaitu aspek yang berkaitan dengan bentuk muka bumi, lokasi suatu wilayah, atau batas-batas wilayah. Ada aspek abiotik, aspek yang berkaitan dengan materi-materi yang nggak hidup, kayak tanah, air, atau cuaca. Dan terakhir, ada aspek biotik yang berkaitan dengan flora dan fauna di bumi. Nah, selain aspek fisik, ada aspek sosial, aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan manusia di bumi. Aspek ini fokus sama persebaran manusia di bumi dan gimana manusia itu berinteraksi dengan lingkungannya. Aspek-aspek sosial ada 4 jenis. Ada yang namanya aspek sosial, yang berkaitan dengan komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Terus, ada aspek ekonomi, yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi kayak pertanian, pertambangan, industri, dan perdagangan. Yang ketiga, ada aspek budaya, yang berkaitan dengan pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Terakhir, ada aspek politik yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Wah, kalau dari objek dan aspek-aspeknya, luas banget ya ilmu geografi ini. Dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lain banyak banget. Makanya ada yang bilang geografi ini ilmu multidisipliner terbesar karena terdiri dari campuran banyak pengetahuan. Karena buat benar-benar paham dengan semua fenomena yang terjadi di bumi, kita harus pelajari dari berbagai macam sudut pandang. Secara umum, ruang lingkup geografi ini biasanya dibagi jadi 4. Geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, dan geografi teknis. Geografi fisik itu cabang geografi yang mempelajari tentang segala macam fenomena fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara. Gempa bumi, tsunami, hujan badai, semuanya dipelajari di geografi fisik ini. Karena bahasannya macam-macam juga, geografi fisik terdiri dari berbagai cabang ilmu, kayak klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim dan cuaca. Geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan proses pembentukannya. Biogeografi, ilmu yang mempelajari tentang persebaran hewan dan tumbuhan di bumi. Dan hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang segala macam badan air yang ada di bumi. Nah, kalau geografi sosial, itu cabang geografi yang mempelajari tentang aktivitas dan perilaku manusia di bumi. Contohnya, geografi ekonomi yang mempelajari gimana bentuk permukaan dan persebaran sumber daya alam di bumi mempengaruhi kegiatan-kegiatan perdagangan masyarakat. Ada juga geografi kependudukan yang belajar tentang penyebaran manusia di bumi, terutama di desa dan kota-kota. Kalau geografi regional itu mempelajari interaksi antara aspek fisik dan aspek sosial di suatu daerah dan interaksi antara daerah-daerah yang berbeda. Contohnya, interaksi antara Jakarta dan kota-kota di sekitarnya, atau antara Indonesia dan negara tetangganya. Terakhir, ada geografi teknis. Di sini dipelajari kemampuan teknis yang dibutuhin buat menyelesaikan masalah geografi. Masih ingat gak sama peta bumi Eratosthenes? Nah, pembuatan peta itu salah satu hal yang dipelajari di geografi teknis. Lebih tepatnya di ilmu kartografi. Saat ini, selain peta, kita juga menggunakan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG untuk mempelajari bumi dengan lebih detail. Kamera-kamera dari pesawat atau satelit yang mengelilingi bumi memungkinkan kita untuk melihat lebih detail apa aja yang ada di permukaan bumi, termasuk hutan-hutan, lautan, dan jalanan perkotaan. Pernah pakai Google Maps buat cari jalan? Nah,
Buat nyari jalan yang paling cocok buat perjalanan kamu, Google Maps itu manfaatin pemetaan dari penginderaan jauh. Canggih ya? Oke teman-teman, menarik banget ya ilmu geografi ini. Ternyata nggak cuma buminya aja yang dipelajari, tapi semua isinya, baik tumbuhan, hewan, dan manusia juga dipelajari. Nah, hari ini kita udah belajar tentang apa itu ilmu geografi. Pertama, kita belajar tentang objek studi geografi. Ada objek material yang terdiri dari 5 sfer, dan ada objek formal atau sudut pandang ilmu geografi. Terus, kita belajar tentang aspek-aspek ilmu geografi yang terdiri dari aspek fisik dan aspek sosial. Terakhir, kita belajar tentang ruang lingkup geografi yang terdiri dari geografi fisik, sosial, regional, dan teknis. Nah, sepanjang pelajaran geografi, kita akan kupas tuntas objek-objek studi geografi yang macam-macam tadi. Kalau kamu mau review lagi apa aja yang bakal kita pelajari di geografi, bisa klik timestamp yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan... Jadi setelah teman-teman menonton video tadi, apa pendapat teman-teman penjelasan tentang geografi itu? Mungkin di antara teman-teman ada yang bisa menyimpulkan tentang geografi itu apa dari video tersebut. Kalau ada yang bisa menyimpulkan, nanti tulis di kolom komentar ya. Jadi ibu guru akan menyimpulkan atau menjelaskan ulang dari video pemaparan tentang geografi. Jadi, geografi adalah ilmu atau hal-hal yang mempelajari tentang isi bumi, mulai dari cuaca seperti hujan dan panas, iklim, binatang, tumbuhan, dan manusia. Dan ilmu geografi muncul pada tahun 2200 tahun yang lalu. Perbedaan ilmu geografi dengan ilmu lainnya adalah contohnya pada singa. Jika pada ilmu lainnya akan fokus untuk mengamati berapa banyaknya kaki singa, ekor singa, mata singa, kecepatan lari dan jalan pada singa. Maka berbeda dengan ilmu geografi, karena dia akan mempelajari pengaruh singa pada bumi dan persebaran singa pada seluruh dunia atau bumi. Objek studi geografi ada dua jenis, yaitu objek material dan objek formal. Kemudian pada geografi juga terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan ke wilayah. Ilmu geografi juga mengkaji beberapa aspek. Yang pertama aspek sosial dan yang kedua aspek fisik. Ilmu geografi juga mencakup beberapa ruang lingkup. Yang pertama itu geografi fisik, yang kedua geografi sosial, yang ketiga geografi regional, dan yang keempat geografi teknis. Kemudian konsep dasar geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala tentang geografi. Ada 10 dasar-dasar konsep geografi. Yang pertama itu konsep jarak, yang kedua konsep keterjangkauan, yang ketiga konsep morfologi, yang keempat konsep pola, yang kelima konsep lokasi, yang keenam konsep diferensi area, yang ketujuh konsep interaksi dan interpretasi, yang kedelapan konsep aglomerasi, yang kesembilan konsep nilai guna,
Dan yang terakhir atau yang ke-10, konsep keterkaitan ruangan. Agar lebih mudah dihafal atau diingat, konsep-konsep dasar geografi itu biasa disingkat dengan jaket, polo, keke, diminte, agni. Jadi ibu guru akan menjelaskan masing-masing dari dasar-dasar konsep geografi. Yang pertama itu konsep lokasi. Konsep lokasi adalah konsep yang membahas tentang letak atau posisi objek tertentu ke permukaan bumi. Secara umum, konsep lokasi itu terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur lokasi absolut. Keadaannya tetap karena dia berpedoman pada garis astronomi bumi. Kemudian yang kedua itu lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain dan sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Kemudian konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah konsep yang mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dialami. Seiring majunya teknologi transportasi dan ekonomi membuat keterjangkauan semakin tinggi, sehingga jarak menjadi singkat, sehingga dunia global lebih mudah untuk dijangkau. Kemudian yang ketiga, konsep morfologi. Konsep morfologi ini konsep yang menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Yang keempat, konsep pola. Konsep pola ini adalah konsep yang mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada rumah muka bumi. Konsep pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Kemudian yang kelima itu konsep jarak. Konsep jarak adalah konsep yang membahas tentang ruang yang menghubungkan dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Kemudian jarak relatif. Jarak relatif adalah jarak tempuh baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan maupun satuan biaya angkutan. Kemudian yang keenam, konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area adalah konsep yang menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda satu sama lainnya. Kemudian yang ketujuh, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi adalah
konsep yang berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lain, sehingga memunculkan hubungan interaksi atau timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, pemasaran, ide, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedelapan, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah konsep yang memiliki kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan menguntungkan baik mengingat kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Yang kesembilan, konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan adalah konsep yang mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda-beda berdasarkan fungsinya. Dan yang terakhir, konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang adalah konsep yang menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antara wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial. Itulah konsep-konsep geografi beserta dengan penjelasannya. Sekarang kita lanjut geografi dalam kehidupan sehari-hari. Geografi dalam kehidupan kita yang sehari-hari ini sangat berpengaruh atau sangat penting. Karena geografi itu dapat mempelajari bumi yang tidak ada habisnya dan berbagai unsur di dalamnya yang merupakan aspek unik yang memiliki karakteristik tersendiri yang semuanya berinteraksi dengan baik yang membentuk keharmonisan kehidupan di bumi ini. Geografi dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya di sini saya tampilkan cuman ada 5. Pertama misalkan kehidupan sosial dan budaya. Nah, kehidupan sosial dan budaya ini maksudnya adalah perbedaan budaya antar daerah yang seringkali dipengaruhi oleh letak geografis yang ada di muka bumi ini. Contohnya seperti masyarakat pesisir cenderung sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang ada di pegunungan itu mereka kebanyakan bertani atau misalkan kayak berkebun atau beternak lah. Nah, contoh yang kedua itu misalkan pada lingkungan dan bencana. Lingkungan dan bencana ini adalah maksud dalam geografi misalkan kita dapat memahami penyebab dari terjadinya bencana kayak banjir, gempa bumi, gunung meletus. Dari semua itu kita dapat mengetahui apa sih penyebab dari banjir, gempa bumi, dan gunung meletus itu, apa penyebabnya, kayak tsunami, apa sih penyebabnya itu, dan bagaimana cara kita mengatasinya lewat kajian geografi, bagaimana apa pengaruhnya atau apa efeknya, bagaimana cara mengatasinya dengan
kajian geografi itu. Nah, habis itu pertanian dan makanan. Maksud dari pertanian dan makanan ini kayak pertanian dan makanan ini, petani menanam padi di dataran rendah dan teh di pegunungan karena kondisi tanah dan iklim berbeda. Kayak contohnya misalkan setiap daerah itu kan berbeda-beda letak geografisnya, atau setiap daerah itu kan kayak bahasa di sininya tanahnya beda-beda, otomatis letak suburnya itu kadang beda-beda. Misalkan di sini kayak buah rambutan itu jarang untuk kayak di Buton Tengah ini jarang untuk ditemukan karena mungkin tanahnya kurang cocok sama di wilayah Buton Tengah ini. Sedangkan kayak di bagian Muna sana untuk buah rambutan itu banyak karena di sana itu untuk pohon rambutan cocok untuk tanah daerah bagian Muna. Kemudian transportasi dan perjalanan. Nah, transportasi dan perjalanan ini maksudnya adalah kayak kita misalkan kita akan bepergian. Nah, kita akan berpergian itu pasti kita melihat dulu atau memilih di mana sih jalan yang cepat, atau jalan yang cepat terus aman, atau jalan yang cepat terus jalannya itu mulus, tidak berlubang-lubang jalannya. Nah, kemudian kita dapat mengetahui bagaimana sih kondisi geografisnya. Nah, maksud kondisi geografisnya di sini itu jalannya itu berlubangkah, semua jalannya lurus-lurus, atau semua ada kayak ada penanjakan, atau ada pegunungan, atau kita akan lewati sungai, atau kita akan lewati pegunungan, atau kita akan lewati jalannya berbelok-belok. Nah, itu maksud dari transportasi dan perjalanan. Kemudian yang terakhir itu menentukan arah dan lokasi. Nah, maksud dari menentukan arah dan lokasi ini mungkin saat kita bepergian, kita kadang ada sebagian orang membuka dulu HP untuk melihat di mana sih daerah sini. Contoh kita gunakan Google Maps untuk penunjuk arah bagian kayak misalkan kita mau pergi di bagian Rahya sana, pasti kita sebelum tahu arahnya pasti kita buka HP kayak di mana sih bagian Rahya itu. Nanti termasuk geografis dalam letak menentukan arah dan lokasi dalam bentuk geografis. Kayak maksudnya saat kita pergi itu pasti kita cari perjalanannya bagaimana, terus waktu tempuhnya bagaimana sih, pasti begitu. Kemudian pasti kita akan menggunakan kompas di bagian Rahya itu bagian arah. Misalkan kayak bagian timur, atau bagian barat, atau bagian selatan, atau bagian tengah, atau apa begitu maksudnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Mungkin teman-teman bisa cari atau share atau bisa cari atau share di grup ini, misalnya kayak klik di komentar dampak geografi dalam kehidupan sehari-hari itu. Nanti kita bisa berbagi ilmu pada dalam grup ini.
Nah, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, mulai dari kita bahas apa itu geografi, kemudian konsep dasar geografi, habis itu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ibu guru akan kasih soal latihan. Nah, soal latihannya itu yang pertama, tuliskan masing-masing contoh dari 10 dasar konsep geografi. Jadi maksudnya itu contoh dari konsep jarak itu apa, habis itu contoh konsep dasar dari keterjangkauan itu apa, habis itu contoh konsep dasar morfologi itu apa, habis itu konsep geografi pola itu apa, contoh konsep dasar lokasi itu apa, habis itu contoh konsep geografi diferensiasi area itu apa, habis itu konsep geografi interaksi dan interdependensi itu apa, habis itu konsep dasar geografi aglomerasi itu apa, habis itu contoh konsep dasar geografi nilai kegunaan itu apa, kemudian contoh konsep geografi keterkaitan ruangan itu apa. Maksudnya begitu ya, masing-masing minimal satu contoh saja atau lebih bagus lagi. Nah, yang kedua itu jelaskan kesimpulan dari geografi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan konsep kesimpulan dari geografi dalam kehidupan sehari-hari menurut pendapat teman-teman sendiri saja. Nah, mungkin ibu guru bisa kasih waktu itu berapa menit ya? Mungkin bisa 10 atau 15 menit untuk kita kerjakan soal latihan ini. Jawabannya mungkin bisa dikirim di komentar ya, atau nanti kita bisa jawab sama-sama.
Baik, mari kita jawab soal latihan kita. Soal pertama itu, tuliskan masing-masing contoh dari 10 dasar konsep geografi. Contoh yang pertama itu konsep dasar geografi jarak. Konsep jarak itu ada dua. Yang pertama konsep jarak absolut dan jarak relatif. Contoh konsep jarak absolut itu adalah dia tidak dapat berubah. Jadi contohnya itu kayak misalnya jarak Lakorua ke Lantongau 2 km dan jaraknya itu tidak dapat berubah. Sedangkan jarak relatif itu jarak yang ditempuh dari Lakorua ke Lantongau akan berubah jika kita tempuh menggunakan misalkan mobil atau motor, pasti waktunya akan berubah-ubah. Nah, yang kedua itu contoh konsep keterjangkauan. Contoh konsep keterjangkauan ini misalnya kita pergi ke Muna dan ke Bobo. Jika kita pergi ke Muna, kita cukup menggunakan kendaraan. Sedangkan jika kita pergi ke Bobo harus menggunakan kendaraan dan harus naik feri atau melalui laut. Yang ketiga itu contoh konsep morfologi. Nah, contoh konsep morfologi ini misalnya kita memiliki lahan atau tanah. Nah, di situ letak geografisnya kita dapat lihat apakah tanah atau lahan kita ini cocok dibangunkan untuk pertanian atau untuk usaha bangunan seperti perumahan. Nah, yang keempat itu konsep dasar pola. Contohnya itu seperti pemukiman penduduk yang tinggal di wilayah pesisir itu pasti memanjang mengikuti alur pantai atau alur garis pantai ya. Nah, yang kelima itu contoh konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini ada dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Di mana lokasi absolut ini contohnya letak astronomi Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, lokasi relatif ini contohnya seperti letak SMP Negeri 6 Butonteng itu ada di sebelah kanan jalan kalau kita pergi di Pasar Lanto ya. Kemudian yang keenam, contoh konsep diferensiasi area. Contohnya itu seperti masyarakat yang tinggal di pesisir laut akan bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga yang tinggal di daerah pegunungan itu kebanyakan akan bertani atau beternak. Nah, contoh konsep ketujuh itu konsep interaksi dan interdependensi. Itu contohnya adalah hubungan antar desa dan kota. Misalkan warga kota itu membutuhkan makanan atau pemasok makanan dari desa, sedangkan warga desa itu membutuhkan pakaian atau teknologi itu dari kota. Otomatis dia akan terikat ke interaksi, konsep interaksi. Nah, kedelapan itu konsep dasar geografi itu konsep aglomerasi. Nah, di mana konsep aglomerasi adalah contohnya kecenderungan pengelompokan tempat tinggal. Misalnya di daerah Butonteng ini masyarakatnya ada pasti masyarakat terbagi-bagi, ada yang tinggal di desa Watorumbe, ada yang Lantongau, Lakorua dan desa-desa lainnya. Wilayahnya terbagi-bagi ya. Nah, yang kesembilan itu konsep dasar geografi itu konsep nilai kegunaan. Di sini misalnya
di Desa Gumanano nih, misalnya ada Pantai Mutiara kan, pasti pantai tersebut bisa dijadikan tempat wisata yang memiliki daya tarik seperti pasir putih dan pemandangan yang indah. Nah, yang terakhir itu konsep dasar geografi itu konsep keterkaitan ruang. Contohnya adalah peristiwa banjir di mana daerah hilir mengalami banjir karena pembangunannya yang terjadi di daerah hulu. Hutan di daerah hulu yang menjadi sarana resapan air hujan tidak mampu menampung air tersebut. Dampaknya adalah air langsung mengalir di hilir dan terjadi luapan banjir. Itulah contoh-contoh dari 10 konsep dasar geografi ya. Sekarang kita akan jawab soal latihan yang kedua, di mana soalnya itu adalah jelaskan kesimpulan dari geografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan geografi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah misalnya bahwa geografi itu dapat membantu kita memahami hubungan manusia dengan lingkungannya. Dengan adanya pengetahuan geografi itu, kita bisa mengetahui kondisi alam seperti cuaca, iklim, letak suatu wilayah, serta pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dengan adanya pengetahuan geografis ini, kita dapat menentukan lokasi tempat tinggal kita. Misalkan kayak apakah lokasi tempat tinggal kita ini cocok atau tidak, atau baru bisa memilih cara transportasi. Dengan adanya geografis ini kita misalkan berpergian di suatu wilayah, kita dapat memilih cara transportasinya, apakah kita bisa pakai motor, mobil, atau pesawat, dan mengatur aktivitas sesuai cuaca. Kita dapat lihat dengan adanya geografis ini, misalkan kita beraktivitas, kita dapat melihat cuaca tersebut apakah hujan atau panas. Dan adanya geografis ini kita dapat menjaga kelestarian lingkungan. Jadi geografi ini sangat berperan penting dalam membantu manusia beradaptasi dan sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam pengambilan keputusan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dengan alam sekitar. Mungkin itu saja penjelasan kesimpulan dari geografi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari penjelasan materi kita hari ini, yaitu tentang geografi. Jika ada materi atau penjelasan atau kata-kata yang kurang dipahami, bisa tulis di kolom komentar ya, supaya nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan ya, lebih dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.